Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena nih saya kira, banyak juga yang hari ini sudah mulai bersiap-siap untuk Idul Fitri, menyambut Idul Fitri yang akan merayakan besok, tapi ada juga yang masih menunggu nanti hasil sidang isbatnya di Departemen Kementerian Agama. Tapi tetap saja kami seperti biasa mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung berbagai persoalan-persoalan politik dalam negeri yang saya kira terus menghangat, dan saya kira fokus kita mau tidak mau kita fokusnya sekarang ke Papua karena kemarin kan 2 hari yang lalu saya kira Pak Panglima TNI sudah memberikan press conference dan menyatakan sekarang meningkatkan pasukannya sebagai siaga tempur begitu kan, dan dari semula disebutkan ada 1 orang anggota TNI yang tewas ditembak oleh OPM, itu ternyata sekarang kemudian jadi 4 orang. Kita belum tahu, kita tidak berharap itu korban bertambah karena kalau klaim dari OPM itu jumlahnya lebih banyak dari itu, bahkan masih ada yang disandra. Tapi mari kita bicara, kita lebih apa ya, lebih kontemplatif, lebih reflektif tentang Papua bersama dengan Bung Rocky. Ya, Ya gitu Bung itu Rocky. Jadi apa sebenarnya yang mesti kita lihat, dari sisi mana nih kita lihat Papua ini? ini kita pastikan dulu pada penonton FNN, kita hanya mau menganalisis situasi kemanusiaan di situ. Ya. Soal operasi militer itu keputusan internal dari TNI setelah konsultasi dengan Presiden, mungkin proposalnya datang dari TNI. Tetapi kita mesti lihat selalu ada masyarakat internasional, diplomatic society yang mau buat si Indonesia itu. Dan sejarah Papua itu udah dari zaman Orde Baru dianggap bahwa uang habis di situ, security nggak dapat, tidak terjadi security, bahkan dianggap bahwa semua yang digelontorkan ke Papua itu hilang dalam bentuk korupsi. Security nggak dapat, korupsi jalan itu kan. Nah itu yang memungkinkan kita masuk lebih dalam sebetulnya pengawasan terhadap anggaran itu sejauh mana dia efektif tiba pada rakyat kan. Kan tetap ada tuan-tuan lokal, baron-baron di Papua yang justru memanfaatkan dan otsus itu untuk membina hubungan supaya mereka tetap menguasai kelompok-kelompok di situ kan. Kita paham itu tuh. Setiap kali kita masuk dalam isu itu lalu orang ragu-ragu mau diaudit nggak tuh dana otsus itu berapa triliun udah habis di situ dan hanya untuk membujuk 2 juta orang. Ya, Dan itu sejak tinggi output sekali itu biaya. naik 1.000 triliun lebih itu sejak 1 triliun pertama. untuk penduduk 2 juta. Jadi kalkulasi economic of scale itu sebetulnya ya, Indonesia bisa bangkrut kalau terus-menerus begitu kan. Nah karena itu ada satu hal yang orang mungkin abaikan, bahwa status Papua dan Aceh itu status otsusnya kan makin lama makin kan ada kadaluarsanya otsus itu kan. Nah sekarang ada isu bahwa otsus itu di Papua akan dihentikan, demikian juga di Aceh. Itu menimbulkan reaksi bahwa kok belum selesai, kenapa dihentikan gitu. Jadi alasan-alasan semacam ini, alasan sosiopolitis yang dibuat oleh Jakarta, itu dibaca oleh KKB sebagai upaya untuk mengkonten mereka, bukan mengkonten, mengepung mereka supaya mereka miskin. Kira-kira itu kan poinnya tuh. Tetapi eskalasi sudah terjadi. Bagaimanapun KKB ini belajar tentang strategi militer makin lama makin canggih. Mereka paham sekarang tentang peralatan intelijen. Indonesia memang nggak mampu lagi untuk, ini rakyat Papua ya, menganggap bahwa Indonesia nggak mampu lagi untuk secara all out membiayai biaya sosial di Papua tuh, biaya pembangunan. Jadi di situ dilemanya. Nah saya baca misalnya para peneliti atau surveyor palsu bahwa Papua 82% masih pro Jokowi itu. Ya kalau pro Jokowi nggak akan ada semacam social unrest yang berlanjut sampai ke tingkat masyarakat sipil di Papua, tuan. Jadi juga ini survei-survei yang memalsukan data itu membuat ngapain sih mesti palsuin data itu? Kan data kita itu data publik Indonesia, data negara tentang Papua itu nggak akan dipahami atau akan diabaikan oleh aktivis-aktivis Papua yang ada di London, New York, segala macam tuh. Karena mereka dapat data langsung dari lapangan. Jadi di situ poin-poin awal kita. Nah, kita mau coba memahami persahabatan kita dengan teman-teman di Papua itu dasarnya apa sebetulnya. NKRI harga mati, pasti nggak bisa tuh. Kesamaan etnis, kesamaan sejarah pasti beda juga tuh dari segi antropologi itu. Jadi apa yang bisa jadi baseline kita untuk duel dengan Papua atau sebaliknya negosiasi dengan mereka kan? Kan ini soalnya karena Papua bagaimanapun dia homogen,
dari segi wilayah dia lebih dekat dengan Melanesia, dari segi etnis dia lebih dekat dengan Afrika, dari segi sumber daya dia betul-betul bisa otonom. Jadi mimpi Papua yang dalam antropologi awal penjajahan Belanda bahkan dianggap bahwa orang Papua itu menunggu apa yang disebut cargo cult, gitu. Pemujaan terhadap kargo, yaitu kargo itu dianggap nanti akan ada orang asing, kapal asing yang akan membawa mereka untuk keluar dari kemiskinan, dari penderitaan. Itu masih hidup di Papua, yang bertransformasi menjadi nasionalisme Papua tuh. Jadi kalau bilang nasionalisme Papua ada dua nasionalisme. Nasionalisme dia sebagai etnik dan nasionalisme orang-orang yang belakangan menganggap Papua bagian dari NKRI. Ini jadi dua nasionalisme ini yang nggak dipahami oleh pemerintah pusat. Nah, itu kegagalan memahami antropologi Papua menyebabkan orang ambil jalan pintas, tindas saja secara militer. Tindas secara militer itu berbahaya secara hukum internasional. Begitu misalnya operasi militer itu gagal di Papua, maka PBB akan kirim sinyal supaya di situ dilakukan humanitarian law, akan di no-fly zone segala macam. Jadi itu yang mesti dihitung. Tapi saya paham bahwa ada juga kejengkelan TNI, misalnya kok lambat banget perkembangan ketertiban di Papua. Itu konsekuensinya kan. Jadi dari operasi teritorial yang basisnya sosial sekarang dinaikkan oleh Panglima jadi operasi siaga tempur. Nah di situ yang kita tunggu reaksi dari PBB. Pasti akan ada reaksi PBB. Oke, dari satu yang kemarin yang kita lihat ya, yang kita tangkap, satu memang ada problem komunikasi publiknya atau komunikasi politik yang lemah juga ya, Bung Rocky, di luar soal itu ya. Tadi Anda menyebut soal komunitas internasional dan sebagainya. Komunitas internasional yang cenderung jauh lebih percaya ketimbang informasi yang disampaikan kepada OPM ketimbang yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Dan sayangnya sekali pemerintah Indonesia juga kelihatannya dalam hal ini tidak menanganinya dengan cukup baik. Ya saya lihat diplomat kita itu gagal untuk pahami bahwa ini isu Papua bisa jadi isu akademis juga. Saya kasih contoh misalnya tahun-tahun 80-90 waktu Sandinista di Nicaragua itu dihajar oleh CIA, oleh Amerika karena dianggap itu sarang komunis. Itu pejuang-pejuang di hutan Nicaragua, nih Sandinista ini, dia cuma kirim 3 data kecil dari hutan itu tiba di meja seorang profesor di Los Angeles, lalu diubah itu jadi paper akademis, lalu diseminarkan di Eropa tuh. Di dalam 1 minggu isu Nicaragua itu berubah menjadi isu internasional karena di bail out, dikasih referensi akademis oleh para profesor di apa namanya universitas itu Los Angeles ya ada satu universitas di Los Angeles yang memang aktivis-aktivis Nicaragua itu bermukim di situ. Sekarang saya bandingkan hal yang sama itu. Banyak aktivis Papua yang muda-muda itu pinter-pinter, ada di Oxford, ada di Cambridge, ada di New York itu. Mereka yang kemudian membuat Papua itu jadi isu internasional dan menghalangi mereka nggak mungkin karena sistem kita bahkan lebih terbuka. Itu yang dalam teori politik namanya era electronic struggle, perang berdasarkan basis elektronik. Itu di Nicaragua sekarang lebih luas lagi karena sosial media. Jadi mestinya ada semacam desk di Jakarta, semacam komunitas diplomatic society yang di-brief dengan jujur bahwa ada data pemerintah, tapi ada data yang datang dari hutan Papua. Itu supaya berimbang. Kalau nggak begitu, Indonesia akan dipojokkan, menganggap Indonesia kembali menjadi negara otoriter karena mengirim pasukan militer di tempat di negaranya sendiri. Kan itu bahayanya tuh isu itu. Ini sangat peka nih karena dunia lagi berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip humanitarian, solidaritas segala macam lah. Ya. Dan saya kira juga begitu juga halnya dengan media ya. Harusnya media itu juga tidak hanya digunakan untuk sebagai saluran propaganda gitu ya, tapi beri data yang jujur, diajak jujur bersama dan bisa melihat Papua itu secara komprehensif gitu sehingga bisa memilah-milahnya. Ya itu pentingnya. Ada sosiolog, ada ahli etis di situ, ada feminis di situ, supaya perspektifnya dapat. Kalau sekarang itu seolah-olah satu des aja di situ, yaitu berapa jumlah senjata yang bisa kita kirim, berapa jumlah anggota yang bisa kita kirim, berapa kali mesti dikirim pasukan ke sana. Itu problemnya di situ. Bahwa negara memang ingin menegakkan kedaulatan, ya oke, itu prinsip dasar bahwa tanpa kedaulatan maka nggak ada bonafiditas dari pemerintah pusat kan. Tapi menegakkan kedaulatan dengan data yang tidak utuh menimbulkan kecurigaan bahwa memang dari awal akan ada operasi militer. Kalau begitu maka akan dianggap bahwa yang kemarin 1 orang meninggal itu pretext aja
untuk memulai operasi militer. Tiba-tiba dinaikkan lagi, ada 4 orang meninggal, lalu besok mungkin 6. Nanti data itu kan nggak pernah kita pahami sebetulnya. Jadi hak publik Indonesia juga untuk mengetahui perkembangan di Papua itu sama seperti hak kita untuk membayangkan Papua bakal lepas apa enggak tuh. Kan sebagian orang Indonesia juga menganggap ini Papua nih lepas nih. Sama seperti Timur Timur yang dulu bahkan diproteksi oleh Amerika, dan Amerika di ujungnya bilang lepas saja. Jadi soal-soal itu ini menyangkut juga kehidupan politik kita yang nggak ada kepastian. Kita nggak bisa duga misalnya siapa presiden berikutnya tuh. Kalau presiden berikutnya sipil yang agak melo-melo itu mungkin nggak akan mampu untuk menegakkan asas teritoritas atau asas kedaulatan di Papua tuh. Maka orang kan berpikir kalau begitu mesti ada presiden yang datang dari kalangan militer. Maka nama Prabowo tiba-tiba naik lagi tuh. Nama Anies pasti tenggelam karena nggak mampu lakukan itu. Amerika kemudian akan anggap oke, kalau gitu proksi kita untuk Indonesia demi Papua adalah seorang yang punya tradisi komando gitu. Kan itu juga merusak cara kita berdemokrasi kan. Jadi sekali lagi kematangan diplomatik ini yang mesti ditambahkan pada teman-teman yang ada di Deplu. Itu kelihatannya kurang pinter lah mereka itu untuk mengatasi isu yang sebetulnya ini isu yang setiap hari kita dengar di Eropa tuh, di Amerika, semua orang ada di situ. Nah kalau itu nggak bisa diatasi akan ada contagious effect-nya, itu efek menular ke soal RMS, ke soal Aceh segala macam. Kan ini satu paket yang timbul karena ketegangan politik dalam negeri itu. Ya, ya. Tapi ini kenapa kita seperti jalan di tempat ya, Bung Rocky? Kan padahal kita tahu bahwa sejak bergabung dengan pemerintah RI melalui PPRA ya tahun 63 ya, sekarang itu kan artinya sekarang sudah 60 tahun lebih Papua itu bergabung, dan harusnya 60 tahun itu waktu yang cukup untuk melakukan integrasi baik dari sisi orang Papuanya sendiri lebih merasa Indonesia, dan begitu juga cara berpikir Jakarta itu bisa lebih memahami orang Papua. Iya, Jakarta selalu ingin Papua itu paham bahwa dia bagian dari NKRI. Iya, itu dihukum begitu, bahkan hukum internasional begitu loh. Tetapi Papua punya memori kolektif yang lain. Kan itu masalahnya kan, memori kolektif Jawa apa? Ya mereka pernah bersatu di bawah Majapahit. Sumatera apa? Di bawah Sriwijaya. Nah, Papua nggak punya memori kolektif itu. Nah, memori kolektif ini yang lagi dicari oleh orang Papua. Maka ketemulah itu sebagai self determination point of view gitu, jadi hak untuk menentukan diri sendiri, dan itu kemudian dianggap sebagai satu-satunya cara untuk deal dengan Indonesia. Apa namanya nih, aktivis-aktivis di luar negeri itu caranya itu menyatakan bahwa kami punya identitas dan identitas kami berbeda dengan Indonesia. Jadi itu yang harus dirawat sebagai problem dan nyatakan itu problem. Nah, buka komunikasi itu. Jadi kalau sekarang komunikasi bakal tertutup lagi tuh. Setiap peluru yang ditambahkan pada operasi militer itu akan menimbulkan efek bahwa secara psikologis memang kami hendak dimusnahkan. Mau kami akan ada ethnic cleansing. Itu hidup di dalam dari memori kolektif pejuang-pejuang di luar negeri. Saya sebut pejuang karena bagi mereka ini berjuang untuk kemerdekaan. Dan mereka akan kutip semua hukum internasional bahwa self-determination itu pertama kali adalah asas yang dilindungi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB juga pasti akan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan Barat yang memang ingin supaya Papua itu nggak dianggap sebagai teritori Indonesia, tapi sebagai teritori bisnis dunia soal tambang-tambang di situ. Iya. Dan seharusnya Bung Rocky ya, kalau kita belajar dari sisi antropologis maupun sosiologis, kan perbedaan-perbedaan latar belakang seperti itu harus tidak kemudian menjadi faktor pembeda yang menjadi kemudian alasan untuk memisahkan diri. Karena kita juga kan mengenal banyak culture di sebuah kota atau suatu daerah yang jadi semacam melting pot gitu ya. Dan banyak juga terjadi negara-negara lain seperti itu. Kita contoh misalnya Amerika lah gitu, yang datangnya juga dari berbagai macam dan negara itu kemudian menjadi semacam melting pot. Harusnya kan pola-pola semacam itu bisa diadopsi. Ya, itu teori melting pot, teori masyarakat komunitarian itu nggak pernah dipakai oleh perspektif pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa ini separatis, sudah selesai didefinisikan. Jadi perspektif negara yang muncul di situ bukan proses society. Ini depan saya ada buku judulnya Handbook of Politics, State and Society in Global Perspective. Harusnya society itu dimajukan. Dan kelihatannya orang nggak mau buka Handbook of Politics. Justru itu yang menyebabkan kita gagal atau nggak bisa menangkap bahwa sistem dunia itu lagi bergerak ke soal kekuatan society dan kekuatan state. Jadi
dasar-dasar ilmu pengetahuan nggak dipakai untuk desain Papua. Karena dianggap begitu Papua bergolak itu berarti ada potensi Freeport itu berbahaya sebagai sumber. Tapi kita tahu juga di Papua itu kan dikapling-kapling oleh Jakarta dengan fasilitas politik, dianggap Papua bisa dibagi-bagi pada para jenderal atau para purnawirawan yang menguasai ekstraktif industri di situ kan. Jadi kompleks political economy modeling ini yang mesti diajukan. Sering kali saya ikuti seminar-seminar internasional, LIPI bikin segala macam, nggak ada perspektif itu. Jadi kita mau kaji Papua secara antrososiologis, termasuk psikologi orang Papua melihat Indonesia yang dari awal dianggap ini bukan pelindung, tapi pemeras itu, bahkan dia mengeksploitasi aja. Lain kalau Papua nggak ada Freeport, jadi Freeport itu dianggap sebagai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan turun dari langit, itu semacam potongan yang jatuh dari langit, tapi tiba-tiba bukan milik orang Papua, padahal dia jatuh di tanah Papua. Itu perspektif itu hidup terus di dalam masyarakat Papua. Ya, jadi saya kira ini kita mestinya ada breakthrough dong ya. Kalau enggak ini akan terus terjadi berulang-ulang, pemerintahan berganti juga berulang, nanti pemerintahan yang baru berjanji lagi dan kasus serupa terulang dan tanpa sadar kemudian tiba-tiba Papua udah bukan jadi bagian wilayah Indonesia lagi. Nah, itu yang saya khawatirkan secara evolusionis, isu Papua di luar negeri akan berubah menjadi isu humanitarian. Begitu ada isu humanitarian, itu akan masuk seperti Kosovo atau Balkan pada waktu transisi ke demokrasi itu. Akan ada alasan untuk menjadikan Papua sebagai faktor dalam menghitung stabilitas di Indo-Pasifik. Dan itu kepentingan global lagi bersekutu atau lagi mengintai Papua supaya dapat akses untuk membelah kembali dunia dalam ketegangan politik global. Jadi ini faktor global ini yang saya kira harus diperhatikan. Kalau pemerintah Indonesia mau sedikit mundur dan masuk dalam meja perundingan dengan konsep yang kuat, itu dia bisa bujuk masyarakat internasional untuk ya sedikit banyak berpihak pada Indonesia. Kalau sekarang saya kira Australia, Cina, segala macam itu di negara-negara kita apalagi Melanesia segala macam menunggu Indonesia bikin kesalahan lalu dibikin blok baru untuk membela Papua. Nah, itu makin rumit nanti. Ya. Dan kita tahu bahwa alasan mereka semata-mata bukan soal humanitarian, ada kepentingan baik dari sisi geostrategi pertahanan mereka maupun juga ekonomi kan gitu ya. Ya, itu udah pasti itu. Di mana istilah humanitarian selalu menyusun kepentingan bisnis atau ya global financial perspektif karena melihat Papua itu betul mewah dengan sumber daya. Yes, saya kira kita mesti lebih dingin ya melihat persoalan ini tidak hanya semata bahwa ada beberapa ya kita tentu berduka dengan banyaknya prajurit-prajurit kita yang tewas di sana, tapi kita juga berduka ketika ada rakyat Papua yang menjadi korban. Tapi saya kira kita mesti tetap seperti peribahasa, boleh kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin gitu menyelesaikan persoalan Papua ini. Ya itu menjelang Idul Fitri kita fitrikan batin kita termasuk batin negara supaya mau mulai mendengar batin dari masyarakat kira-kira itu. Jadi balik lagi pada The Handbook of Politics, State and Society in Global Perspective itu sangat bagus sebetulnya. Jadi teori-teori semacam ini kan kita tahu sebagai upaya untuk masuk di dalam analisis yang sifatnya tidak membuat orang cemas itu. Jadi begitu ada tentara mendarat di Papua, ya satu orang Papua cemas, walaupun sebetulnya itu cuma dimaksudkan untuk mengkonten 2-3 daerah, tapi tetap berita internasional akan memprovokasi bahwa Indonesia mengirimkan lagi tentara ke Papua. Padahal Papua itu sangat luas dan ini adalah wilayah pegunungan gitu ya. Jadi kita balik pada prinsip ada hak yang kita langgar sebetulnya itu nggak perlu disebut kemerdekaan tapi hak keadilan dan hak kemakmuran dari teman-teman di Papua. Bahwa itu nggak jalan, nggak terjadi, maka kita mesti periksa di dalam birokrasi macam apa jumlah uang yang 10 triliun itu habis dijadikan 1.000 triliun bukan 10 triliun. 1.000 triliun itu habis dan dalam 10 tahun itu nggak ada bekasnya. Ya, oke, baik. Dan harusnya kita nolkan kembali ya dengan fitrikan kembali. Ya, ini nolkan dulu perspektif Papua, kembali pada relasi antropologinya tuh. Begitu. Thank you, Muloki. Yes.